Kan Ibu. Ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ashadu alla ilaha illallah. Ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan utusannya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad selain Nabi Muhammad Rasulullah utusan Allah. Itu aja, saya kekurangannya itu aja. Ya, halo Agus. Halo, selamat siang Bun. Selamat sore Bun. Iya. Wow, di dadanya. Apa itu? Oh, bahaya itu. Itu bisa mengusir setan nggak? Sangat bisa sekali. Percaya kepada Yesus Kristus. Setan apa yang diusir pakai itu? Semua setan, mau setan dari setan lubang kolong langit ya. Ambang kemenangan. Ini di room saya ini ada sebagian ya setan-setan yang muncungnya kayak anjing-anjing apa biadab. Coba, enggak, Bang Agus ini maaf, ini dari karismatik. Biasa, bukan karismatik, Protestan biasa aja. Oh, berarti GKPI ya? Enggak, kalau di timur tuh Gemit, Gereja Masih Injil di Timur. Oh, Gemit. Ya. Pernah menggunakan bahasa roh? Enggak pernah, cuma tahu. Tahu bahasa roh, tapi belum pernah mengalami bahasa roh. Mendengarkan pernah, cuma kalau saya berdoa tidak pernah bahasa roh. Saya biasa, karena Tuhan saya tahu semua bahasa, jadi saya ngomong bicara Indonesia saja. Bang Agus mau coba bahasa roh? Bah, nggak usah, janganlah. Saya bahasa. Kepercayaan kami itu suatu kelebihan yang diberikan Tuhan. Tidak sembarang orang gunakan bahasa roh, Mbak, dalam posisi berdoa. Oh. Bisa berdoa pakai bahasa roh, tidak bisa. Itu kan dapat semacam, kalau di Islam itu bilang apa? Dapat apalah begitu. Dapat apa? Ya, itu kan pemberian hak istimewa gitulah pokoknya dia ngerti. Gini ya, bahasa roh itu dia dengan Tuhan yang berbicara, biar iblis tidak mengetahui. Makanya digunakanlah bahasa roh, sebutan. Begitu. Percaya dengan bahasa roh? Maybe, mungkin enggak, mungkin juga iya, kan ke pribadi. Tadi ke gereja? Saya tadi tidak ke gereja karena saya ada urusan. Berdosa koi. Saya sudah berdosa. Mungkin nanti Yesus dikutuk. Ayo, apa yang dibahas lagi nih? Ya, kau mau dikutuk Yesus tidak? Tidak, Tuhan saya bukan Tuhan pengutuk. Tuhan saya Maha Pengampun. Tapi dikutuknya pohon ara. Itu lambang, Bu Nora. Jadi bukan asal main kutuk. Ini ada ibu sayangku. Hei Ya. sayangku. Sore Bunda. Sore. Maaf kemarin tidak ketahuan mau bergabung itu. Maaf Ya, nggak ya apa-apa. Bun. Tunggu, saya pakai daleman dulu. Waduh. Enggak, karena pakai baju nggak sopan, jadi harus pakai artis. Bang Agus jangan ngeres otaknya waktu dibilang itu. Nggak boleh. Selamat sore. Anak Tuhan itu tidak pernah ngeres. Ibu. Iya, ibu sayangku dari Kristen apa? Saya dari GBI. Gereja Bethel Indonesia. Ya, Bethel Indonesia. Karismatik. Coba tanya, ibu ini pernah nggak memakai bahasa roh? Tidak. Tapi memang di kami ada, tapi tidak. Karena itu tidak semua kita orang Nasrani
mampu untuk berbahasa roh, tidak semua, nggak sembarangan. Di GBI. Saya dari lahir. Nah, udah berapa tahun sekarang Ibu? Udah ya, dari lahir lah ya. Sekarang umur saya 60 tahun. Nah, berarti 60 tahun belum pernah berbahasa roh sekalipun. Apa mungkin roh itu yang tidak mau sama Ibu gimana nih? Oh enggak. Ya Itu mana kan tahu kan? ya enggak juga. Itu kan tidak semua lah ya orang. Kita ambil yang realnya aja, yang kita mampu. Ya mungkin Nah, Tuhan balasannya. belum kasih itu kita ambil yang netralnya aja lah. Karena itu kan orang pelayanan pun juga nggak semua mampu untuk bahasa roh itu tidak sembarangan. Iya. Tapi Kalau setidaknya kalau kan di harusnya datang kalau di kudus sekali, Bu. apa? Harusnya setidaknya selama 60 harusnya singgah sekali dong roh kudusnya. Ya, gimana? Yang penting kita taat dengan ajaran Tuhan aja, itu aja. Ajaran Tuhan yang seperti apa yang harus taat kita, Bu? Sama ya di agama mana aja kita, yang jelas kita berbuat baik, menjalankan tugas kita di dalam hukum agama, itu aja. Apakah cukup berbuat baik berarti kita masuk surga? Wah nggak tahu deh kalau ke situnya saya belum pernah merasakan itu. Masuk surga atau tidaknya saya belum pernah merasakan. Poin apa yang diajarkan Yesus biar masuk surga? Izin ya Bang Agama Agus ya. Saya sama Ibu dulu ya, perempuan dengan perempuan, laki-laki nyimak aja. Perempuan itu adalah kasus terkuat di dunia. Ya, ajaran Kalau apa yang diajarkan Yesus? Kalau Tuhan itu kan mengajarkan kita itu berbuat baik. Ya, berbuat baik, kasihilah sesamamu, kan gitu. Jadi di dalam hukum kita itu kan kuat dengan kasih ya, tapi tidak semua orang bisa menjalankan dengan hidup kasih, tidak semua. Karena dengan mempunyai kasih itu, nggak semua orang pun kuat dan tidak semua orang pun punya itu dengan kasih. Satu, kasih ini kan luas, ya kan? Orang tidak makan, apakah kita mampu untuk memberi? Kan gitu. Pas kita lagi duduk ya, apa di mana, atau tetangga kita, tidak semua. Terus orang tidak suka sama kita, menghakimi kita, apa kita mampu masih mengasihi orang itu? Kan tidak semua, gitu. Jadi Ya. itu kasih itu kalau dibilang orang harus full, ya saya rasa juga enggak lah. Seberapa persen lah dikit tidak anak Tuhan harus mempunyai kasih. Ya. Itu aja sih, yang real aja lah. Sesuai kan kalau saya lihat juga kan kayak Islam juga kan. Saling membantu kan gitu kan. Kalau memang bisa kita dengan umur sekian, ya kenapa tidak kita harus berhijab kan gitu. Sama aja semua ajaran, cuma cara perbedaannya aja yang beda. Oke. Itu aja. Saya kasih tahu ya ibu sayangku. Jadi begini. Iya pun. Kalau yang kita baca ya Bu, di dalam Bible sendiri, Yesus mengatakan orang yang akan masuk ke dalam kerajaan surga itu yang melakukan kehendak Bapaknya, bukan yang memaki Yesus Tuhan. Itu di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku yang akan masuk ke dalam surga. Betul. Bukan orang yang bernubuat di dalam nama Yesus, menyembuhkan orang sakit di dalam nama Yesus, melakukan tanda-tanda mukjizat di dalam nama Yesus, dan mengusir setan-setan di dalam nama Yesus. Kata Yesus yang akan masuk kerajaan surga. Justru Yesus mengatakan, aku tidak mengenal mereka, hanyalah kamu, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi poin untuk masuk surga adalah yang melakukan kehendak Bapaknya. Apa itu kehendak Bapaknya? Kehendak Bapaknya adalah Bapaknya menginginkan manusia ini menyembah hanya kepada satu-satunya Tuhan, yang dimana Tuhan itu tidak kelihatan dan suaranya juga tidak bisa didengar. Sama seperti perkataan Yesus, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak akan bisa kau dengar, rupanya pun tidak akan bisa kau lihat. Jadi ajaran Yesus ini, Ibu, sinkron dengan ajaran Nabi Musa.
Ajaran Nabi Musa kepada Bani Israel mengajarkan hanya menyembah kepada satu-satunya Tuhan, yaitu yang menciptakan langit dan bumi. Ajaran Nabi Muhammad SAW juga sama seperti itu, mengajarkan hanya menyembah kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau ditanya sama Yahudi, apakah Tuhannya kelihatan? Tidak. Ditanya sama Yesus, Yesus, apakah Bapa itu kelihatan? Tidak. Ditanya sama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, apakah Allah itu kelihatan? Tidak. Nah, kalau ditanya sama Kristen, Kristen, Tuhan itu kelihatan? Kelihatan. Makanya saya bilang, sekarang ini Kristen ini, ajaran dari mana yang mengajarkan penyembahan kepada Tuhan, Tuhan itu datang menjadi manusia. Sementara Tuhannya Yahudi tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan bisa menjadi manusia. Bilangan 23 nomor 19. Allah itu bukanlah manusia. Di dalam Al-Quran juga. Bahwa apa? Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Nah, sekarang Kristen ini ajaran dari mana yang mengatakan Tuhan datang mengambil rupa manusia? Udah jauh. Kalau saya nggak sampai ke situ, saya yang netralnya aja lah. Itu biasanya yang pakar-pakarnya yang lebih ini. Makanya begini Bu. Kalau dibilang, apakah di dalam Islam orang yang masuk surga adalah orang yang berbuat kasih, berbuat kebaikan, dia yang bersedekah? Kami akan katakan tidak. Bukan orang yang berbuat baik, bukan orang yang bersedekah, bukan orang yang paling tolong menolong, mengajarkan kasih, masuk surga. Tidak Bu. Soalnya begini. Kristen juga itu bersedekah. Kristen juga berbuat baik. Ateis berbuat baik. Konghucu berbuat baik. Semua orang yang menganut agama itu ada oknumnya berbuat baik. Tapi konteks untuk dosa bukan berbuat baik. Konteks untuk masuk surga adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, kata Yesus. Konteks untuk masuk surga adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan Allah. Makanya kalau di dalam Islam beriman kepada Allah sebagai Tuhan, beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, itu yang akan masuk surga. Bukan orang yang melakukan kebajikan. Karena semuanya bisa melakukan kebajikan, Bu. Makanya kalau di Kristen dibilang, kami diajarkan kasih, tapi tidak semua orang berbuat kasih. Semua agama itu memang mengajarkan kasih. Tapi konteksnya, apakah dengan ajaran kita berbuat kasih itu masuk surga? Tidak. Karena kalau di dalam Yahudi pun, orang-orang yang menyembah kepada Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi, itulah yang masuk surga. Yesus juga sama. Ketika Bani Israel bertanya, Yesus, apa hukum yang terutama itu? Apa jawab Yesus? Hai Bani Israel, dengarkanlah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu bukan berarti mengajarkan kasih. Kasih, semuanya kasih Ibu. Semua agama kasih. Tapi kalau misalnya contoh Ibu, saya menerapkan ajaran kasih. Ibu menerapkan ajaran kasih. Tetapi yang Ibu sembah, ajaran Yesus hanya menyembah kepada Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Ajaran Musa menyembah kepada Elohim yang menciptakan langit dan bumi. Ajaran Nabi Muhammad SAW mengajarkan adalah kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang dimana Tuhan itu tidak bisa dilihat. Pertanyaannya, kalau Kristen ini menyembah kepada Tuhan yang mana? Kenapa? Ya Tuhan Yesus lah. Bapa di surga. Nah, kalau begitu, Ibu punya dua Tuhan. Sebab Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yang Tuhan itu adalah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kalau Yesus Karena jadi kita kan karena kita kan ikutin sesuai ajaran yang ada di Alkitab. Dalam arti gini loh, itu yang memang sudah sekian puluhan tahun ya, yang saya tahu ya. Setiap tahun juga begitu, setiap hari Minggu juga gitu ya kan. Jadi kalau sudah sampai yang dengan jauh sekali,
kalau kita ini orang-orang kita ini kan nggak terlalu paham ya. Jadi sesuai ajaran aja gitu loh. Karena kalau dibilang Bapak di surga, ya kan? Hmm. Kita nggak mau sampai jauh sekali Bapak itu siapa sih? Yesus itu siapa? Nah, kita pada tahu Yesus itu siapa yang dilahirkan. Makanya dibuatnya di acaranya setiap tanggal-tanggal 25 Desember. Ya, itu hari kelahirannya kan? Nah, Siapa yang mengatakan Yesus lahir 25 Desember, Ibu? ya itu kan Itu tiap ada tahun memang datanya. kita sudah kayak begitu Ada tradisinya datanya, orang dia Kristen. jatuhnya di tanggal 25 Desember itu hari Natal. Itu ada di Vatikan. Jadi penemuan. Itu Jadi udah tradisi puluhan tahun itu. tanggal 25. Tanggal 25 Desember bukan kelahiran Yesus. Ya itulah tanggal kalau Yesus di lah lahirnya. lahirannya. Di mana? Kalau Vatikan menemukan di mana? Catatan dari Vatikan itu menemukan. Tersimpan di sana Iya. lah. Masa suruh kita terbang ke Roma. Oh, bukan. Begini. Harus ada satu sumber yang Nah, betul-betul. mengatakan paling penyembahan Dewa Matahari kan yang nanti ibu bilang begitu kan? Loh, sekarang begini. Bisa nggak saya mengatakan kalau Yesus itu lahir tanggal 15 Desember? Tidak bisa karena sudah dihitung dan sudah finish, sudah selesai. Jatuhnya 25. Makanya saya bilang, Kristen ini tidak kritis. Tidak mau mencari tahu. Seperti ibu ini bilang, siapa itu Bapa? Bapa itu di mana? Siapa itu Yesus? Yesus itu memang kami tahu dilahirkan. Tapi tidak mau mencari tahu bagaimana kelayakan yang harus disembah itu pantas atau tidak jadi Tuhan. Begitu Ibu. Sekarang begini Ibu ya, ini maaf ya. Ini saya sama Ibu. Apa? Di sini sharing aja. Sharing ya, benar. Ibu saya sekarang berumur, mama saya sekarang berumur 60 tahun lebih. 60 tahun berapa itu? Kelahiran tahun 1960. Itu tahun sudah berapa tahun itu ya? Ya dia udah 65-an. Ah, ibu saya masuk Islam itu umur 44 kalau nggak salah. 44-an lah, 44 atau 43. Ibu saya masuk Ya, udah Islam. umur. Ya, dulu beliau gereja di GPIB. Iya. Nah, sekarang begini Bu, yang kita bahas, yang sekarang begini, ini maaf ya, kita memang dulu kalau Kristen, itu tidak pernah mau mencari tahu. Iya, betul. Tidak pernah mau mencari tahu. Yesus Betul. Tuhan, ya Yesus Tuhan. Kenapa dia bisa jadi Tuhan? Karena dia itu berasal dari Bapa. Kan begitu? Nah, Betul. Roh Allah ada pada diri Yesus. Iya. Karena apa? Karena di dalam Bible, Roh Kudus itu datang menaungi Bunda Maria. Sehingga yang dikandungnya itu adalah Roh Kudus. Iya. Kan begitu? Nah, Iya. ini sebenarnya yang tidak kritis pemikiran kita. Kenapa? Setiap manusia diberikan oleh Tuhan itu roh. Tujuannya agar manusia itu hidup. Iya. Roh yang berasal dari Tuhan itu adalah roh yang diciptakan oleh Tuhan. Karena apa? Setiap manusia, setiap makhluk hidup pasti memiliki roh, termasuk hewan. Hewan kan ada rohnya juga. Nah, kalau kita berpikir ini ya Bu ya, Yesus adalah manusia, Lukas 1:31 yang diberikan, maksudnya manusia yang dilahirkan oleh seorang perawan suci yang bernama Bunda Maria. Kalau di dalam Islam Siti Maria. Nah, Siti Maria melahirkan seorang nabi tanpa adanya seorang ayah. Sama cerita dengan seperti Nabi Zakaria. Kalau di dalam Kristen itu Elizabeth. Elizabeth seorang wanita mandul, tetapi dia bisa melahirkan atas izin dari Allah. Nah, sama seperti Siti Hagar, Siti Sarah bisa melahirkan sementara dia sudah uzur atas izin Allah. Artinya dia sudah lansia, dia sudah menopause, tetapi Allah mengizinkan dia untuk mempunyai seorang anak bernama Ishak. Kan begitu. Jadi 3 wanita ini mendapat keberkahan dari Allah, yaitu apa? 3 wanita ini bisa melahirkan atas keinginan dari Allah.
Artinya Allah menunjukkan maha kuasanya. Betul, betul. Lahirlah Yesus, Nabi Isa. Nah, Nabi Isa ini diberikan oleh Allah lagi mukjizat. Untuk apa? Untuk menyatakan dia adalah seorang nabi. Tetapi kalau di dalam Al-Quran dengan di dalam Bible itu sudah tercatat bahwa Yesus Kristus, Nabi Isa ibnu Maryam diutus oleh Allah, diutus oleh Bapa hanya untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umatku yaitu Israel. Di dalam Al-Quran pun juga Nabi Isa alaihissalam seorang nabi yang diutus untuk Bani Israel dengan membawa kitab Injil. Nah, herannya ini Bu, ini maaf ya. Pada waktu Adam dan Hawa memakan buah itu, Adam dan Hawa pada waktu itu langsung telanjang. Betul? Ya kan? Adam dan Hawa ketika memakan buah pengetahuan, dia telanjang. Datanglah Tuhan bertanya kepada Adam dan Hawa, Adam, di manakah kau bersembunyi? Apakah engkau memakan buah yang kularang itu? Kenapa Adam bersembunyi? Karena dia telanjang. Betul tidak, Bu? Adam dan Hawa seorang manusia, Ibu. Mereka manusia yang diciptakan oleh Allah tanpa adanya ibu dengan bapak. Betul. Lebih keren lagi daripada Nabi Isa. Yesus dilahirkan oleh ibunya. Dikandung 9 bulan 10 hari. Kan begitu? Yesus harus menyusui dari ibunya agar dia bisa hidup. Layaknya bagaimana seorang bayi. Nabi Adam tidak ada bapak, tidak ada ibu, dia tidak perlu menyusui. Tetapi ketika dia memakan buah pengetahuan, dia telanjang. Dia dengan istrinya Hawa telanjang. Dia bersembunyi ketika Tuhan datang. Tuhan mencarinya, bertanya, di mana kamu? Nah, dia mengambil daun, dia tempa menjadi pakaiannya agar menutupi kemaluannya. Betul kan di dalam Bible seperti itu? Nah, kenapa Adam aja bisa tahu malu dia, Ibu? Dia telanjang, dia malu dilihat oleh penciptanya. Nah, sementara Kristen meyakini Yesus yang dilahirkan Bunda Maria adalah Tuhan, tapi apakah Kristen paham? Ketika yang namanya manusia dilahirkan, pasti dalam keadaan telanjang. Apa mungkin Tuhan ini telanjang, Ibu? Adam dengan Hawa saja merasa malu, telanjang di hadapan Tuhan. Tetapi karena Kristen meyakini Yesus Tuhan, apa tidak berpikir masa Tuhan itu dilahirkan dalam keadaan telanjang? Ini makanya saya bilang, kenapa kita ini dulu Kristen tidak kritis? Tidak kritis dengan pengetahuan yang seperti ini. Apakah Tuhan itu bisa dilahirkan? Oh iya Nora, Tuhan itu maha kuasa. Pasti seperti itu. Kamu tidak bisa membatasi kekuasaan Tuhan. Tuhan jadi apa saja bisa. Giliran kita tanya, Tuhan bisa jadi babi nggak? Maaf. Oh nggak bisa. Untuk apa dia jadi babi? Kalau begitu, yang membatasi kekuasaan Tuhan, ya berarti Kristen. Giliran jadi babi, giliran jadi anjing, mereka tidak mau. Harus jadi manusia. Sementara manusia, maaf Ibu ya, sementara manusia ketika dilahirkan dia BAB, dia tidak bisa berbuat apa-apa, pasti dia ditolong oleh ibunya. Betul? Betul. Yesus Tuhan Maha Kuasa. Ketika dia dijadikan Tuhan, kemanusiaannya, apakah bisa dia menggantikan popoknya pada waktu bayi? Tidak bisa, Ibu. Apakah mungkin dia kita katakan berarti dia Tuhan tidak Maha Kuasa? Giliran dia membuat mukjizat, katanya itu ilahinya. Giliran dia meredakan badai di laut, itu adalah ilahinya. Giliran dia kasih makan 4.000, 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 bakul, itu ilahinya. Merubah air menjadi anggur, itu ilahinya. Menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang mati, itu ilahinya. Tapi giliran dia ditangkap, kemana ilahinya? Gak ada. Terus apa kata Kristen? Kristen mengatakan, karena Yesus harus menggenapi nubuatan, yang dimana dia harus mati, disalibkan, bangkit,
dan naik ke surga. Betul tidak Ibu? Tidak Ibu? Kan seperti itu dikatakan pendeta. Iya, iya betul. Nah, kalau kita pikir secara logika, ketika Yesus disalibkan, tujuan Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Betul tidak Ibu? Betul. Nah, terus apa maksud Yesus ketika di kayu salib? Yesus ngomong begini, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sementara Yesus mati untuk menebus dosa. Tetapi Yesus berdoa kepada Bapaknya agar Bapaknya mengampuni dosa-dosa orang-orang yang telah menyalibkan dia. Tapi katanya dia mati untuk menebus dosa. Ngapain lagi dia minta pengampunan dosa? Ini secara logik. Berarti Yesus mengenalkan bahwa Bapaknya adalah Tuhan Maha Pengampun. Makanya dia katakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Artinya apa itu, Bu? Artinya bahwa manusia ketika berbuat dosa harus bertobat. Jadi konteks Yesus disalibkan untuk apa? Kalau pertobatan berlaku. Ya. Coba dulu, Bu. Apa tujuan dia disalibkan? Kalau dengan bertobat saja bisa berlaku. Contoh, sebelum Yesus disalibkan, banyak manusia berbuat dosa. Terus bagaimana caranya agar manusia ini agar manusia ini di mata Tuhan tidak berdosa lagi? Agar manusia ini diampuni. Secara pikiran kita bertobat. Betul tidak, Bu? Iya, betul. Nah, kalau dengan bertobat bisa Tuhan mengampuni dosa kita, apa tujuan Yesus mati di kayu salib? Itu dia. Memang konteks-konteks ini kadang-kadang apa ya? Ya dari awal itulah ya, pengajaran dari awal itu sih. Memang betul kata Bunda tadi, kita kurang jeli untuk mencari ini betul atau tidak, ini artinya gitu. Memang betul. Jadi kita hanya untuk mengambil instannya aja. Memilih sesuai dengan ajaran. aja. Berarti memilih cepatnya aja. Intinya imani aja. Iya, itu. Iya. Ya, jadi kalau di dalam Islam itu Ibu, di dalam Islam itu jadi begini Bu. Saya bilang saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Ibu bapak saya memang Kristen. Saya dari seorang rahim yang keturunan memang beragama Kristen. Tetapi di dalam Islam Ibu, fitrahnya manusia, ini manusia ya, fitrahnya manusia itu adalah seorang Muslim. Artinya kita ini dasarnya adalah manusia yang berserah diri kepada Allah. Makanya kenapa menggunakan akal? Ini maaf Ibu, kalau ada bayi Kristen, ibunya melahirkan seorang bayi, walaupun ibunya bapaknya Kristen, dia meninggal ini, umur 2 tahun, 3 tahun dia meninggal. Apakah dia masuk neraka karena ibunya Kristen? Tidak. Siapa yang bilang? Kenapa dia mesti masuk neraka? Sementara anak itu belum balik. Artinya belum balik itu apa? Belum berakal. Kalau anak yang belum berakal, dia tidak bisa membedakan yang baik dengan yang benar. Ketika dia meninggoy, walaupun ibu bapaknya dia seorang Kristen, pasti dia masuk surga. Makanya kalau di Islam itu Ibu, dia berakal dulu. Artinya apa? Walaupun saya Kristen, ibu saya Kristen, bapak saya Kristen, kami dilahirkan Kristen. Ketika kita sudah berakal, kita melihat, ini manusia bisa nggak dijadikan Tuhan? Yesus maaf kata berak, saya berak. Maaf kata Yesus kelaminnya sama seperti kelamin anak-anak saya laki-laki yang mempunyai 2 biji jakar, satu kemaluan, satu batangnya, kan begitu ya Bu? Ini maaf. Nah, Yesus punya zakun, anak saya juga punya. Kan begitu. Yesus punya payudara yang tidak mengembang, anak saya juga punya. Sifat-sifat kemanusiaan Yesus itu saya miliki juga. Pertanyaannya, pantas dan layakkah manusia dijadikan Tuhan sementara manusia ciptaan Tuhan? Nah ini, kita sudah tahu, tetapi kita tidak mau tahu. Dan ujungnya kita apa? Oh, bapak saya, mama saya kan Kristen. Jadi ya saya harus mengikuti bapak saya, mama saya.
Sementara Allah sudah memberikan kau akal. Kau berakal, kau berpikir, kau tahu, tapi kau tidak mau tahu. Kau tahu itu benar, tapi kau tidak mau menjemput kebenaran. Makanya kalau di dalam Al-Quran Ibu, orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah, orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah, tidak beriman kepada nabinya Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu akan ditempatkan di neraka jahanam kekal.